Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Belum semangat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita semuanya berdiri. Haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Sepanjang 1 minggu Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Dan kami ada di bulan yang baru Tuhan, di bulan Desember ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. 11 bulan Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Dan kami ada di penghujung tahun ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Perlindungan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kebaikan-Mu Tuhan. Layaklah kami bersyukur kepadamu. Layaklah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, ini hati kami setiap umat-Mu. Kami punya hati yang rindu dan haus untuk memuji menyembah Tuhan. Kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami ada di tempat ini hanya satu yang menjadi tujuan kami, untuk menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Sehingga kami menaikkan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Lewat persembahan kami Tuhan, lewat suara kami, lewat semua yang kami miliki, kami bawa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Tidak ada kasih seindah kasih-Mu yang memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Semuanya Engkau berikan bagi kami. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami datang memuji menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu terbukti bagi kami Tuhan. Engkau relakan hidup-Mu bagi kami. Engkau tebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. 2000 tahun yang lalu Tuhan, pengorbanan yang tidak ada taranya Tuhan, yaitu Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami supaya kami yang hilang ditemukan kembali. Kami yang mati dalam dosa Tuhan, kami dibangkitkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sembah Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa persembahan kami, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan, sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu. Sungguh tak terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
dengan darah-Mu Tuhan, dan Kau buat kami berharga. Kami bersyukur, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Mari angkat tangan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kau layak, Kau yang layak terima pujian dari umat-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan. Haleluya, layak dipuji, disembah. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi katakan, sebab Kau layak, layak Tuhan, layak Kau Tuhan. Terima pujian. Sebab Kau layak, kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja-raja, di atas segalanya, di atas segala raja. Disorak-sorak bagi Tuhan, katakan haleluya. Layak Tuhan dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pusat penyembahan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami Tuhan. Saat kami angkat pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan, kami sedang membangun tahta yang besar di tempat ini.
Dan saat Engkau hadir Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau melepaskan setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Bapa, dan berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersorak karena kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan saat kami naikkan pujian Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu yang kuat sedang menarik kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau satukan hati kita untuk kita berdoa. Mari semuanya kita membangun doa di tempat ini. Kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan, untuk pembicara kami yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami di tempat ini semuanya diberkati. Dan umat-Mu yang saat ini juga menyaksikan lewat Tuhan Yesus live streaming di rumah mereka masing-masing. Saat ini juga Engkau hadir memberkati setiap mereka Tuhan. Hati mereka juga haus kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu itu disampaikan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rohani Tuhan, gembala rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nyoto Harjo Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Senantiasa Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun melayani Tuhan, semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan. Kami juga berdoa buat gembala pembina Tuhan, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono Tuhan. Kami juga serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar penyertaan-Mu Tuhan, lawatan-Mu juga terjadi atasnya. Sehingga boleh Tuhan memimpin setiap ranting, memimpin cabang Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu Tuhan dipercayakan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Tohab Simamora Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Turunlah Tuhan Yesus, kuasa dan mujizat-Mu Tuhan, supaya lewat pemberitaan firman dari hamba-Mu ini Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memberkati tempat ini dengan jiwa-jiwa yang haus dan rindu untuk menyembah Tuhan. Sehingga di tempat ini Tuhan, kami boleh meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jiwa-jiwa di tempat ini. Semakin Tuhan mereka Tuhan dibangun, dan paradigma mereka Tuhan, pengenalan mereka semakin diubahkan kepada Tuhan, bahwa yang terpenting dan terutama adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat manajemen Blue Plaza di tempat ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk kota kami dan Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di bangsa kami, kesembuhan Tuhan terjadi di bangsa kami, sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan boleh Tuhan beraktivitas kembali dengan normal. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami semakin rindu dan giat melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Coba lambaikan tangannya. Amin. Kita sudah ada di bulan Desember Bapak Ibu. Suasana Natal sudah semakin kental. Mari kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Mari kita semuanya berdiri, kita mau bersorak bagi Allah kita. Amin. Bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia tebus kita dengan darahnya yang mahal. Dimanapun kita berada, di situ mujizat Tuhan nyatakan. Haleluya. Haleluya. Boleh lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kami
bersyukur kepada Tuhan, amin. Banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Sepanjang tahun, sepanjang hari-hari kita berkat Tuhan berlimpah. Yang percaya katakan amin. Haleluya, lebih lagi ya memuji Tuhan, amin. Banyaklah yang kau buat bagi kami Tuhan Yesus. Ekspresikan ya, begitu banyak yang Tuhan buat dalam hidupmu. Haleluya. Banyaklah kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhan. Sekali lagi. Banyaklah kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Sekali lagi banyak. Banyaklah kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Allahku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya, amin. Haleluya. Banyak maksud-maksud Tuhan dalam hidupku, dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman kita akan dikuatkan dan kita membawakan berkat dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan sungguh indah Tuhan rancangan-Mu dalam hidup kami. Engkau sahabat yang mengerti hidup kami Tuhan. Engkau sahabat tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kurnia Tuhan yang ajaib. Kasih setiamu dalam hidup kami, pengorbananmu. Bahkan sepanjang bulan Desember ini kami bersuka cita, bersorak-sorai. Engkau lahir ke dunia ini untuk misi menyelamatkan kami. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersorak-sorai. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah sakit penyakit yang melanda dunia, bahkan yang melanda ekonomi, kami percaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami akan semakin mengenal maksud dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami Tuhan diperbaharui melalui pikiran kami menjadi pikiran yang baru. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagimulah hormat kemuliaan kekal selamanya. Kami mau sambut firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerimanya dan kami diurapi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap terima firman Tuhan di pagi ini, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Kayaknya kurang bergairah ini ya. Sudah tidak berasa kita sudah masuk di bulan Desember Bapak Ibu. Nah, kita akan terus merayakan Tuhan dan Juru Selamat kita sepanjang bulan ini. Saya percaya walaupun kondisi yang amat sulit ini oleh faktor pandemi ini, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita untuk melayani Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita sama-sama. Sambil ditampilkan di depan PowerPoint, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang pembenaran dan kelahiran yang baru. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sebab saya melihat terlampau banyak orang di luar sana, mereka berkata, mereka percaya kepada Tuhan, bahkan mereka melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi begitu rentan hidupnya. Hanya masalah sepele, masalah kecil Bapak Ibu Saudara, mereka bisa murtad meninggalkan Tuhan. Mereka bisa menceraikan suami atau istri, meninggalkan anak-anak. Bahkan mereka bisa, Bapak Saudara, sampai akhir hayatnya tidak berdamai dengan orang tua dan anak-anaknya. Betapa celakanya hidup kita kalau kita tidak mengenal apa itu pembenaran dan kelahiran yang baru. Ini menjadi pokok kekristenan. Saya mau ngajak untuk belajar di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita, Bapak Saudara, Galatia pasal 2 ayat 16. Kemudian nanti pasal 5 di ayat yang pertama. PowerPoint. Nah, Bapak Saudara, supaya lebih konsentrasi, Bapak Saudara cukup perhatikan di depan saja karena sudah ada. Kalau kurang jelas tulisannya, maklum. Kevin yang ala Kevin ini yang di belakang multimedia. Saudara bisa sambil buka Alkitab kita sama-sama. Ya, kita baca sama-sama 3 yo. Galatia 2 pasal 2 ayat 16. Kemudian nanti kita lanjutkan pasal 5 ayat 1. 3 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Saudara garis bawahi, dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 3 kali diulang-ulang Saudara, tidak melakukan hukum Taurat. Ayat pasal 5 ayat 1, 3 yo. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu di sana? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan tuntaskan apa itu yang dimaksud dengan pembenaran, Bapak Ibu Saudara, atau pembenaran, atau orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan pembenaran
Itu terjadi karena iman kita kepada Tuhan. Saudara, tidak satupun orang yang bisa diselamatkan kalau dia tidak beriman, kalau tidak percaya kepada Tuhan. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, dalam istilah hukumnya disebut dengan apa di sana? Next point, Kevin. Dalam istilah hukumnya disebut dengan justification. Di mana di sana seseorang dinyatakan benar karena diampuni pelanggarannya atau karena penebusan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Apa maksudnya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Tadinya dia adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum dan mati binasa, tetapi kalau anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan menggantikan dosa kita. Dia lahir ke dunia ini, Allah merelakan anak yang tunggal untuk disalibkan, mati untuk menanggung segala dosa kita. Nah, dalam pembenaran atau disebut dengan dikaiosis, artinya to justify, itu adil dan benar. Apa itu artinya adil dan benar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau menurut standar dunia ini, saudara bisa perhatikan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Saudara, kalau korupsi sekian, hukumannya sekian, sudah jelas, itu ada. Kalau membunuh satu orang dengan sengaja, hukum mati. Nah, itu kalau pengertian daripada adil dan benar menurut dunia ini, saudara-saudara. Tetapi menurut Yesus Kristus, menurut Allah kita berbeda, berbanding terbalik. Maka jangan heran saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang akan sulit menerima ini. Sangat sulit menerima ini. Standar Allah adil itu adalah di mata Tuhan saudara dan saya sama. Tuhan tidak melihat dosamu lebih besar, pelanggaranmu lebih besar, kamu lebih baik, kamu lebih kaya, kamu lebih suci, kamu lebih, di mata Tuhan sama. Ketika dia bertemu dengan orang berzina, dia katakan dosamu telah diampuni dan jangan lagi lakukan dosa yang sama. Kemanapun Yesus pergi, ketemu dengan pendosa, ketemu dengan seorang korupsi namanya Zakheus, dosamu telah diampuni dan jangan lagi ulangi. Nanti kita akan bahas tentang Zakheus di next berikutnya, saudara-saudara. Jadi adil dan benar menurut firman Tuhan, menurut Tuhan berbeda dengan adil benar dengan dunia ini, berbanding terbalik. Makanya di situ pengampunan itu atau dengan istilah dengan forgiveness itu adalah murni karena kasih karunia Tuhan. Dosa kita diangkat bukan karena kita melakukan kebaikan, saudara-saudara, bukan karena kita percaya kepada Tuhan, tetapi ini sungguh karena anugerah Tuhan kita diampuni. Maka itu saya mau katakan sekali lagi, yang disebut dengan pembenaran itu adalah murni pemberian Tuhan bagi kita. Jadi sebagai orang Kristen seharusnya kita tidak ada yang kita sombongkan. Saudara, kita ada karena kasih Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan Allah tidak memberikan anaknya yang tunggal, kita jadi apa semuanya? Pasti penghuni neraka. Kita semua di neraka. Itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, kehidupan kita seperti dua sisi mata uang. Tadinya kita dituntut, tetapi akhirnya hakimnya berkata bebas dari segala tuntutan. Atau disebut dengan istilahnya Yesus pembela kita. Yesus adalah advokat kita. Tidak ada lagi tuduhan dalam Roma 8 ayat 33. Iblis sebenarnya sudah keok. Jadi kita sebagai orang percaya kadang-kadang membesar-besarkan nama iblis kan. Selalu iblis, selalu dukun dan lain sebagainya, kuasa gelap. Seolah-olah kuasa dunia ini lebih besar dari kuasa Tuhan. Iblis itu telah ditaklukkan. Bagi orang yang percaya, saudara-saudara, tidak ada lagi tuduhan-tuduhan itu. Jadi orang benar hidup karena iman. Artinya saudara-saudara, seluruh kehidupan kita ini ada dari Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Itu inti poin daripada kekristenan. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk hari ini belajar, saudara-saudara, setelah orang dibenarkan, bagaimana ciri orang yang sudah dibenarkan dan lahir baru itu. Ini penting sekali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab ada orang berkata, saya percaya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan mujizat, saya sudah buka gereja, saya sudah menginjili kemana-mana, saya sudah melayani, saya sudah khotbah kemana-mana. Tapi bagaimana ciri orang yang sudah dibenarkan dan lahir baru? Artinya Bapak Saudara,
kunci pokok kekristenan itu adalah kita harus lihat bagaimana buah dari imannya. Iman menjadi sempurna di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 22. Kita baca sama-sama yuk. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Lanjut. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu apa di sana? Iman menjadi sempurna. Next, PowerPoint lebih. Nah, tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi iman yang nampak melalui perbuatan atau tindakan kita. Saudara, iblis juga percaya kepada Tuhan. Tetapi imannya itu adalah hanya sekedar percaya, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan, tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa di sana? Mati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman ditambah dengan perbuatan akan apa di sana? Menghasilkan iman apa? Yang murni, iman yang permanen, iman yang sempurna. Apa artinya, saudara-saudara? Setelah saudara berkata kepada Yesus, saya percaya kepada Tuhan, berarti ada tindakan. Jadi iman itu tidak buta, tidak kaku, tidak mati. Tetapi kita bisa lihat, Bapak Saudara, ciri-cirinya orang yang beriman itu. Salah satunya tandanya orang beriman adalah murah hati. Jadi kalau ada orang, Bapak Saudara, yang pelit, melihat kiri kanan, teman, saudara, keluarga, menderita, tidak memberikan respon, ya, tidak empati, berarti ini ciri-ciri iman yang mati. Oleh sebab itu saya mau katakan sekali lagi, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Contoh, saudara-saudara, dengar berita enggak yang akhir-akhir ini? Ternyata saudara-saudara, kotak amal yang di Indomaret atau Alfamart itu ada banyak di sana untuk menopang teroris, pendanaan teroris. Apakah ketika orang memberi ini di sini, Bapak Ibu Saudara, orang bisa memberi tanpa mengasihi? Sangat bisa. Tetapi perhatikan Bapak Saudara, tetapi orang yang mengasihi pasti akan memberi. Saudara, jangan fokus hanya sisi materi. Kata memberi di sini adalah semua kasih, kebaikan. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana orang Samaria ketika menolong yang dirampok itu. Nanti saya akan ceritakan di sana, teman. Tapi artinya adalah pembuktian melalui perbuatan tindakan kita di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam di dalam Alkitab ada 3 contoh iman yang disertai perbuatan. Nah, ini contoh, Bapak Saudara, bagaimana kita bertindak, berperilaku di dalam kehidupan ini. Ada contoh, Bapak Saudara, bagaimana kita. Abraham, Yakobus 2, 21-22. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan siapa? Ishak, anaknya satu-satunya di atas mezbah. Kemudian 22, kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan apa? Perbuatan-perbuatan, dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi apa di sana? Sempurna. Apa artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Abraham dibenarkan karena apa? Karena perbuatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Ketika ia mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang Tuhan tanya kepada kita sekarang ini, kita punya harta satu-satunya yang paling mahal. Kalau Tuhan minta itu dari hidup kita, apa respon kita? Saya kadang-kadang bingung juga ya. Untuk diminta ibadah setiap minggu susahnya kita udah info. Kita udah info cool, susahnya setengah mati. Untuk kita minta 2, susahnya setengah mati. Saya bingung juga kadang-kadang gitu. Sebenarnya kita mengiring Tuhan ini seperti apa sih motivasi kita? Kan itu sebenarnya. Saudara perhatikan, harta satu-satunya yang dimiliki. Bisa aja Abraham berkata, Tuhan, ini saya dapat sudah usia lanjut, udah tua. Itu pun perjuangan untuk mendapatkan ini, mujizat dapatkan ini. 3 kali kau Tuhan, satu-satunya ini kau minta. Bisa saja Abraham. Bukankah ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Banyak sekali alasan. Untuk kita datang kepada Tuhan banyak sekali alasan. Ya, Bapak Saudara, anakku masih kecil, saya nggak bisa melayani Tuhan.
Wah, saya terlampau sibuk, pekerjaan banyak. Saya seorang manajer, saya orang penting di perusahaan. Saya gak ada waktu buat Tuhan. Padahal satu-satunya yang berharga dalam hidup kita, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan ini? Sebab ini penting sekali, saudara-saudara. Jangan sampai kita semua sia-sia. Ada banyak orang di luar sana mengumpulkan harta siang dan malam. Kemarin ada Bapak Ibu Saudara, seorang istri gembala teman kita, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, suaminya baru meninggal. Suaminya masih muda, 53 tahun meninggal. Ini termasuk orang kaya. Ya bolehlah berduit untuk ukuran Bekasi. Saudara bisa bayangkan beberapa bulan berikutnya istrinya sakit. Dan sekarang masih di rumah sakit. Saudara bayangkan untuk berobat saja. Harta banyak karena PIN rekening banknya nggak bisa dijebol sama keluarga, saudara orang terdekat. Jadi ditaruh sudah 3 hari. Nggak sadarkan diri. Dia taruh di luar-luar itu aja, yang gede. Saudara bisa bayangkan. Saudara kita nggak tahu. Sudah beberapa pendeta datang, bahkan dokter hamba Tuhan datang di situ. Orang Bekasi. Mana saudara? Didatangi dokter. Keluarganya bilang, iya Pak, ini masalahnya kita mau pindahin ke rumah sakit. Uang nggak ada. ATM nggak ada. Asuransi nggak ada. Dompetnya nggak tahu ditaruh di mana. Atau di plafon, atau langit itu. Sudah katanya sudah diobong semua, rupanya nggak ada. BPJS waktunya nggak ada. KTP-nya nggak ada. Semua nggak ada. Harta melimpah banyak. Saudara bisa bayangkan. Teman saya bilang begini, jangan sampai hidup kita konyol. Sebab ketika itu di zaman Nuh sudah ingatkan, adakah sekian bertobat, ada sekian bertobat sampai terakhir. Kalau ada sekian bertobat, bisakah Tuhan? Tuhan bilang, no, terakhir. Ada masa waktu Tuhan berkata, no, tidak. Pintu sudah ditutup. Saudara bisa bayangkan ketika Musa memimpin umat bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut, mereka tidak masuk tanah Kanaan. Sederhana jawabannya, karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka menutup telinga. Lebih baik mereka menyembah Allah lain, yang notabene adalah Allah mati. Saya mau katakan ini waktunya serius. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun saudara berada. Ada masa waktu Tuhan berkata menutup pintu, no. Ya, jangan kita terus hidup di dalam dosa dan kedagingan, karena itu adalah kenikmatan sesaat. Nah ini waktunya kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari segenap hidup kita. Next point. Nah Rahab dalam saudara contoh dalam Alkitab, mereka iman disertai dengan tindakan. Dalam Yakobus 2:25, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan 2 orang pengintai Israel di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui apa? Jalan yang lain. Next. Apa artinya saudara-saudara? Rahab adalah seorang pelacur. Tahukah Bapak Ibu Saudara artinya seorang Rahab itu? Rahab artinya adalah Tuhan tidak memandang latar belakang seseorang, tetapi karena iman yang disertai dengan ketaatan. Kalau hitung-hitung, seorang Rahab harusnya dia masuk neraka, binasa. Tetapi karena tindakan perbuatannya, dia percaya bahwa Allah bangsa Israel lebih besar, lebih kuat, dan akan merontokkan tembok Yeriko, dan seluruh penduduknya akan mati binasa. Maka itu mereka berseru-seru, kedua orang pengintai bangsa Israel ini, kalau nanti waktunya Tuhan menghancurkan bangsa ini, tolong selamatkan kami, selamatkan keluarga. Mereka mengikat janji. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh keluarga Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya Rahabnya, tetapi semua keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini Tuhan gak melihat latar belakang kita. Siapakah saudara? Tuhan tidak memandang dosa sebesar apa saudara perbuat masa lalu. Apakah saudara berkata saya tidak layak? Tuhan tidak pernah memandang itu. Tetapi Tuhan minta dari kita, respon kita sekarang, tindakan saudara. Apa respon saudara kepada Tuhan ketika Tuhan berkata, mari kepadaku, hai kau yang berbeban berat. Apakah saudara menanggung penderitaan ini dengan kekuatan saudara? Atau seperti Rahab ini, bertindak, beriman, percaya kepada Tuhan, dan menolong 2 pengintai ini. Dia menghargai Tuhan,
menghargai hadirat Tuhan, menghargai, dan dia tahu kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Dan ini penting sekali, saudara-saudara. Dan akhirnya Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Next, Kevin. Yang ketiga Musa dalam Keluaran 14 ayat 2 dan 4. Musa, Keluaran 14 ayat 2 dan 4. Kita baca sama-sama, yuk, 3 ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan apa di sana? Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan apa di sana? Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia apa di sana? Mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia Musa bisa saja protes karena Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk kembali. Apalagi menghadap bangsa Israel yang bersungguh-sungguh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam ayat 4 bagian terakhir itu dikatakan apa di sana? Lalu mereka apa? Berbuat demikian. Wow, dahsyat dan luar biasa. Memang sulit di dalam kehidupan kita ini berkata melakukan apa tindakan yang harus kita lakukan. Tetapi satu hal yang Tuhan minta, apa yang Tuhan katakan, kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Musa berkata, kalau bukan Tuhan yang menyuruh, saya tidak akan melangkah. Ketika Tuhan berkata apa di sana responnya? Mereka melakukannya. Mereka mendengar suara Tuhan. Inilah iman yang disertai dengan ketaatan. Dalam Yakobus 2:24 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya hanya dengan mengaku bahwa kita memiliki iman tidak akan menyelamatkan dan membenarkan kita, saudara-saudara. Tetapi mendengar firman saja tidak cukup. Beribadah duduk di ruangan ini, saudara, tidak cukup. Tetapi kita harus wujud nyatakan melalui apa? Next point. Perbuatan dan tindakan kita. Nah, seperti orang Samaria ini. Ketika ada satu orang yang dirampok, jatuh pingsan di pinggir jalan. Saudara-saudara, luka-luka. Ada lewat bangsa Israel, orang Yahudi yang katanya mereka rohani. Tetapi mereka menghindar, mencari jalan lain. Tidak menolongnya. Tetapi ketika orang Samaria ini, yang notabene orang najis, dikatakan orang tidak beriman, orang tidak berakhlak, tetapi justru orang ini adalah empati. Dia menolong dan berkata kepada klinik, katakanlah waktu itu, kalau zaman sekarang klinik, dia menaruh klinik, ini obati orang ini dikasih uang, kalau kurang nanti saya lewat, saya akan tambahkan kekurangan. Saudara-saudara, sikap kekristenan mestinya sekarang ini seperti ini. Tidak lagi kita berbicara hanya lisan saja. Tidak lagi berkata saya percaya kepada Tuhan, Tuhan baik dan dia sungguh baik. Tapi perlu wujud nyata. Maka iman menjadi sempurna, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Meninggalkan baju lama dan menggunakan baju baru. Artinya apa? Ketika kita percaya beriman kepada Tuhan, disertai tindakan kita, kita lagi tidak sama dengan dunia ini. Tetapi kita sudah berubah, beroleh perbaruan hidup. Next, Kevin, waktu. Termasuk menjaga perkataan. Saya sekarang-kadang sedih juga, Bapak Saudara. Orang-orang sekarang ini entah itu lewat sosmed, entah itu langsung ketemu muka dengan muka, orang lagi berbicara itu tidak memperhatikan tata krama sopan santun. Saudara, bagaimana kita disuguhkan di media, khususnya akhir-akhir ini bangsa Indonesia ini, kita prihatin. Mereka sudah jelas-jelas sudah mencemarkan nama seseorang. Mereka sudah jelas menyebarkan kebencian. Mereka sudah jelas memprovokasi. Mereka sudah jelas, Bapak Saudara, menghancurkan kehidupan orang, membunuh melalui perkataannya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan hukum, mereka berkata, saya tidak sengaja. I'm sorry. Betapa Bapak Ibu Saudara mudah gampangnya mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Saudara, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, untuk saat ini, mari keluarkan kata-kata yang berguna, yang baik, yang membangun, yang memberkati orang lain. Jangan sebaliknya, saudara-saudara. Setiap kata-kata kita yang diingat orang kejahatan. Setiap kata-kata yang keluar diingat orang adalah kebencian. Setiap kata-kata yang keluar adalah
Yang keluar adalah provokasi. Saya mau ngajak Bapak Saudara, mari keluarkanlah kata-kata yang baik. Ada seorang sahabat saya, teman, berkata, diam itu emas. Makanya Bapak Saudara, ketika ibu-ibu minta dibeli emas, bapak-bapaknya cukup diam saja. Senang bapak-bapak ya? Ada amin bapak-bapak? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, Bapak Saudara, kita lihat orang yang lahir baru oleh kuasa Roh Kudus dalam Yohanes 3 ayat 3 dan pasal 5 ayat 6. Pada suatu malam Nikodemus datang kepada Yesus hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Namun sebelum ia menyampaikan unek-uneknya kepada Yesus, Yesus sudah tahu. Next, apa yang terjadi? Nah, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, ini kepada Nikodemus maksudnya, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Di ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang apa di sana tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Next, Kevin. Apa yang dilahirkan dari daging adalah apa? Daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Nah, artinya saudara-saudara, Nikodemus tanya dalam hatinya. Dia bertanya. Padahal Nikodemus ini kalau saudara-saudara tak pelajari, dia adalah seorang guru. Di zaman itu ketika seorang guru, pasti orang terpandang, terpelajar. Kalau seorang guru zaman itu dengan zaman sekarang berbeda. Orang ini cerdas, dia pasti hukum Taurat hafal mati. Orang cerdas, orang hebat di zaman itu. Saudara bisa perhatikan di situ. Bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau dia sudah tua? Nah, ini menurut persepsi Nikodemus. Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Di ayat 4. Next, Kevin. Nah, secara lahiriah adalah mustahil, saudara-saudara. Seseorang dapat masuk ke dalam rahim seorang wanita untuk dilahirkan kembali. Jangankan orang yang sudah tua, balita pun tidak dapat dilahirkan kembali. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Ini yang penting harus kita pelajari. Nah, Nikodemus punya persepsi begini. Dia berpikir secara lahiriah. Dia berpikir secara fisik. Berarti Nikodemus ini belum hidup baru. Itu artinya, Bapak Saudara. Next, PowerPoint, Kevin. Nah, dilahirkan kembali adalah apa di sana? Manusia roh kita, bukan tubuh lahiriah. Ini penting sekali, saudara-saudara. Supaya kita dapat melihat kerajaan Allah, ini maksudnya. Jadi orang yang tidak dilahirkan kembali, tidak pernah namanya bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kekal dan kerajaan Allah di bumi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar telah lahir baru? Ini pertanyaannya sederhana. Nah, yang pertama jawabannya adalah Efesus 4:24 dikatakan, mengenakan manusia baru. Di dalam 2 Korintus 5:17, sebab siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Next. Pada intinya, seseorang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kelahiran baru tidak mungkin terjadi tanpa pertobatan. Jadi saudara-saudara, sederhana sekali. Kelahiran baru itu pasti ditandain pertama adalah pertobatan. Ini yang penting sekali. Orang yang tidak bertobat tidak mungkin lahir baru. Ya, ini penting sekali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mengalami kelahiran baru tidak akan masuk dalam Allah. Tetapi kelahiran baru tidak mungkin terjadi tanpa pertobatan. Kelahiran baru adalah buah atau akibat daripada proses pertobatan. Saudara, kalau melihat, ini sudah sering disampaikan seorang pengkhotbah atau pendeta. Seorang ulat yang menjijikkan itu loh. Kita melihatnya aja jijik loh. Mendekatkan, jangankan mendekat. Melihat dari jauh aja jijik. Ketika dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, betapa indahnya. Kita pingin melihat terus indahnya kupu-kupu. Benar nggak Bapak Saudara? Kalau pergi ke taman. Demikian juga kekristenan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertobatan ini adalah sangat penting yang disebut dengan istilah metanoia atau berbalik. Tadinya dia kesukaannya dosa, Bapak Saudara, sekarang dia berbalik.
Menjadi kesukaannya adalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan. Ada banyak orang Bapak Saudara saat ini, orang berdosa tapi dia menyadari bahwa dia adalah berdosa, tidak menyesal. Ada loh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tanya, apakah kamu menyesal akan perbuatanmu? Dia berkata, ya enggak lah. Makanya ciri-ciri orang yang hidup baru di dalam Tuhan itu tidak hidup dalam dosa, itu artinya adalah sudah menaklukkan kedagingannya, sudah mematikan kedagingan. Bagaimana caranya? Bukan kuat kita, tetapi di sini bekerja adalah Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih itu. Next, Kapit. Nah, prosesnya itu belajar dari tuntunan Roh Kudus, mengalami pembaharuan pikiran secara terus-menerus, pertobatan secara terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, bisakah orang yang sudah lahir baru berdosa? Bisa. Tetapi dia bukan lagi budak dosa, tidak lagi mengulangi dosa yang sama, Bapak Ibu Saudara. Nanti akan kita lihat berikutnya. Sebagai contoh, saudara-saudara, Yakius. Apa yang terjadi dengan Yakius? Ya. Ketika Yakius menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apa yang Yakius lakukan? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Next, Kapit. Apa artinya Bapak Saudara? Ketika orang bertobat kepada Tuhan, ketika orang datang kepada Tuhan, dia akan menyesali perbuatannya dan dia berkata, Tuhan, aku akan berbalik, aku datang kepada Tuhan, meninggalkan segala apa yang kulakukan di belakangku. Saudara-saudara, terlampau banyak orang di luar sana berpura-pura. Serius Pak. Ketika kita bertemu, baiknya bukan main. Pak, mau makan apa Pak? Pak, mau minum apa Pak? Bapak baik sekali. Tuhan berkati Bapak. God bless you. Ya, Tuhan berkati, sehat selalu ya Pak. Begitu berbalik, dia membunuh kita dari belakang. Kurang ajar. Itu memang pendeta kurang ajar. Bla 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 bla. Dia membunuh kita dari belakang. Terlampau banyak di antara keluarga saudara di dalam kehidupan ini berpura-pura. Serius Pak Bu, saya banyak hadapi dan saya lihat. Itu sebabnya saya mau ngajak Bapak Saudara, kita menjadi seorang yang Yakius, menerima pertobatan itu dengan murni dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak akan lagi mengulangi perbuatanku, saya akan melakukan. Hartanya dikembalikan, apa yang dia curi, dirampok, selama ini dikembalikan. Memiliki kepekaan terhadap dosa sekecil apapun. Saudara-saudara, ketika ada di depan cobaan, masalah, dosa yang mengintai kita, sinyal sudah bunyi. Saudara, seperti alarm mobil. Ketika sesuatu yang mendekat, yang aneh. Kalau sekarang saya lihat karena sensitivitas daripada mobil ini, guntur, geluduk. Petir aja bunyi, war gitu. Mobilnya bukan sensitif. Dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Kita tahu bahwa ini adalah bukan dari Tuhan. Kita tahu bahwa ini adalah dari Tuhan. Kita tahu bahwa ini adalah bukan dari Tuhan. Sensitivitas. Orang yang sudah diperbarui pasti jadi suka melayani. Ini penting sekali. Ini salah satu pembaruan daripada pikiran kita. Orang yang suka melayani dan tidak suka lagi dilayani, artinya pelayanan bukan beban, melainkan menjadi kegemaran. Dan hidupnya rendah hati, mau diajar dan mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Next. Sebagai contoh Petrus. Apa yang terjadi ke Petrus, saudara? Saya nggak bisa bayangkan 3,5 tahun lebih diajar oleh Tuhan Yesus langsung loh 24 jam. Tapi masih bisa loh menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa seorang Petrus bisa menyangkal? Notabene diajar langsung gurunya asli. Ketika pada zaman itu betapa Bapak Ibu Saudara kuatnya godaan dunia ini, godaan budaya, godaan juga Bapak Ibu Saudara situasional. Kalau murid-murid ketika itu menganggap bahwa Yesus itu adalah raja seperti raja dunia, yang sanggup ketika orang salah memutus lehernya, membunuh orang itu. Itu persepsi seorang murid. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara,
ketika Petrus menerima kuasa Roh Kudus, diperbaharui ada kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Wah, perubahannya luar biasa. Sekali dia berkhotbah, menyatakan, ini gak ada lulusannya loh, lulus apa? Gak ada sekolahnya. Dia berdiri tegak berkata, "Hai saudara-saudara, terimalah kerajaan Allah. Oh, sebelum tiba waktunya Tuhan menghabiskan dunia ini, membinasakan dunia ini." 3.000 bertobat. Ciri-ciri orang yang suka melayani Tuhan. Ada perubahan, ada pertobatan, ada kuasa. Memiliki kasih. Ya. Memiliki kasih artinya tandanya bersedia menerima kekurangan yang dicintai. Jadi selalu saudara berada di komunitas gereja ini, di rumah tangga, saudara tidak menghitung-hitung lagi. Istri saya, kurang ajar dosanya 5, suami saya dosanya, ditelepon orang lain. Tahukah kamu suami saya dosanya apa? Nah, orang yang diteleponnya kan nggak tahu. Apa jeng katanya? Dosanya suami saya itu loh, bla 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 bla. Datang ke gereja bukannya dengar firman, tapi mencari kelemahannya. Pohon Natalnya miring ke kiri dikit. Dia telepon orang, pohon Natal GBU Plaza miring loh, ke kiri loh. Hati-hati Bapak Saudara, sebelum waktunya tiba. Ini waktunya kita untuk datang kepada Tuhan. Serius, waktunya tidak lama lagi. Ya. Sebelum terlambat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembersihan itu selalu adalah melalui firman Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi firman Tuhan. Makanya kalau orang malas baca firman, saya juga bingung. Sebenarnya sih kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, atau nggak tahu dah. Air berbicara dengan pembersihan melalui firman Tuhan. Tidak berbuat dosa lagi karena penilai. Ketika seorang dibaptis, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang membaptis itu akan berkata, hidup matimu ada di dalam Kristus. Kalau hidup mati artinya dibersihkan oleh firman Tuhan hidupnya. Nah, bagaimana kita mau dibersihkan firman Tuhan? Kita saja membaca Alkitab malas atau jarang. Tapi di tempat ini enggak ada. Di sini semua rajin baca firman. Yang di luar sana itu yang menjadi masalah. Next, Kapit. Oh ya, belum. Hatinya sudah diperbaharui menjadi hati yang baru, mempunyai sensitivitas kepada perkara-perkara rohani. Arah hidupnya yaitu Kristus. Jadi apa-apa yang kita lakukan harus Kristus. Kristus, dari Kristus untuk Kristus. Jelas ya saudara ya. Nah yang terakhir, semua milik Bapa di sorga tersedia bagi kita sekarang dan selamanya bagi yang hidup di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan janjinya adalah ya dan amin. Tuhan sediakan berkat di surga dan di bumi ini buat saudara dan saya. Saudara nggak perlu takut. Bagaimana ya corona ya, ekonomi makin melorot, daya beli. Waduh pekerjaan ini, kita mau kerja ini susah, mau ini susah, mau ini susah. Biarkan orang yang tidak mengenal Tuhan aja susah. Maksudnya mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ada saja jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena janji Tuhan berkata, semua milik Bapa di surga tersedia bagi kita sekarang dan selama-lamanya. Kita masuk kehidupan yang kekal, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Next, Kevin. Next. Kesimpulan. Mari saya mau ajak sambil semua pemain musik ke depan. WL Singer. Sekaligus perjamuannya Pak Chan Rainer dan Pak Menimbo. Untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, sebagai kesimpulan Bapak Saudara, pembenaran dan kelahiran baru itu, iman menjadi sempurna melalui perbuatan dan tindakan kita. Orang yang sudah diperbaharui suka melayani dan tidak suka dilayani. Nah, kemudian lahir baru oleh Roh Kudus artinya ada pertobatan, metanoia, berbalik dan menyesali. Dan hidupnya diperbarui, mempunyai sensitivitas terhadap perkara rohani. Ya, saya percaya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.
begitu